semuanya, perkenalkan, nama saya Yana Sri Talenta. Saya dari kelas 1 DPPKN Stambuk 2020, Universitas Negeri Medan, Fakultas Ilmu Sosial. Nah, baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat pendidikan. Tidak asing kita rasa, kita dengar apa sih itu pendidikan. Kita sepakat bahwa pendidikan merupakan sesuatu yang tidak asing bagi kita. Terlebih lagi karena kita bergerak di bidang pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia yang berpikir. Bagaimana menjalani kehidupan dunia ini dalam rangka mempertahankan hidup, dalam hidup, dan penghidupan manusia yang mengembangkan tugas dari sang kolik untuk beribadah. Manusia sebagai makhluk yang diberikan kelebihan dan kekurangan masing-masing pada diri manusia itu sendiri, dan Tuhan telah memberikan akal kepikir atau akal diri pada diri manusia yang tidak dimiliki makhluk Tuhan yang lain. Dapat dipastikan pendidikan diperlukan oleh semua orang. Bahkan dapat dikatakan bahwa pendidikan ini dialami oleh semua orang, semua manusia dari semua golongan. Tetapi seringkali orang-orang terlupakan apa sih itu pendidikan, apa sih itu hakikat pendidikan. Sepatutnya selalu merenungkan makna dan hakikat pendidikan, merefleksikannya di tengah-tengah tindakan atau aksi sebagai sebuah kegiatan yang akan kita lakukan dalam suatu pendidikan atau suatu pembelajaran untuk mempertahankan kehidupan kita di kemudian hari. Nah, baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat pendidikan. Sebelum kita masuk ke dalam hakikat pendidikan, ada baiknya kita mengetahui apa itu pendidikan. Pengertian pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia yang berpikir bagaimana menjalani kehidupan dunia ini dalam rangka mempertahankan hidup dan penghidupan manusia yang mengemban tugas dari sang kolik untuk beribadah. Nah, kita sebagai makhluk sosial atau makhluk individu yang tercipta dari Tuhan memiliki suatu proses atau suatu pembelajaran untuk menjalani kehidupan kita. Kita sebagai manusia yang berpendidikan harus bisa mempertahankan kehidupan dalam pembelajaran proses kehidupan. Manusia sebagai makhluk yang diberikan kelebihan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan suatu bentuk akal pada diri manusia yang tidak dimiliki makhluk lain. Bahkan oleh sebab itu Tuhan telah memberikan kelebihan dan kekurangan pada masing-masing individu manusia itu sendiri. Dalam kehidupannya, untuk mengolah akal pikirnya, suatu pola pendidikan harus diperlukan dalam proses pembelajaran. Nah, setelah itu kita masuk ke dalam pengertian pendidikan menurut para ahli. Menurut wilayah pendidikan harus dilihat di dalam cakupan pengertian yang luas. Pendidikan juga bukan merupakan suatu proses yang netral, sehingga terbebas dari nilai-nilai dan ideologi. Menurut Kosasih Dejahri mengatakan bahwa pendidikan adalah merupakan upaya yang terorganisasi, berencana dan berlangsung kontinu atau terus-menerus sepanjang hayat ke arah membina manusia atau anak didik menjadi insan paripurna, dewasa dan berbudaya atau civilized. Selanjutnya, pengertian pendidikan menurut bahasa berbagai negara. Dalam bahasa Yunani, pendidikan adalah pedagogik, yaitu ilmu menuntun anak. Yang kedua, orang Romawi melihat pendidikan sebagai educare, yaitu mengeluarkan dan menuntut tindakan, merealisasikan potensi anak yang dibawa waktu dilahirkan di dunia. Yang ketiga, bangsa Jerman melihat pendidikan sebagai Erziehung, yang artinya membangkitkan kekuatan terpendam atau mengaktifkan kekuatan atau potensi anak. Yang keempat, dalam bahasa Jawa, pendidikan berarti pengelwentah atau mengolah, mengubah kejiwaan, pematangan perasaan, pikiran, kemauan dan watak, mengubah kepribadian sang anak. Yang kelima, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan berasal dari kata dasar kecerdasan pikiran. Selanjutnya,
Unsur-unsur pendidikan. Kita sebagai makhluk sosial atau makhluk individu memiliki unsur-unsur yang akan kita capai dalam proses pendidikan. Yang pertama itu usaha. Pendidikan mengandung usaha. Hal ini dibutuhkan untuk mencapai sebuah tujuan yang telah direncanakan. Jadi, kita harus merencanakan suatu rencana untuk mencapai tujuan kita sebagai makhluk yang berpendidikan. Yang kedua, tujuan. Pendidikan harus memiliki tujuan yang jelas. Hal ini diperlukan untuk terfokusnya sistem pendidikan yang berlangsung. Jadi, kita harus memiliki tujuan untuk apa kita memiliki pendidikan. Nah, tujuan